Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya pendidikan dan pengasuhan pemuda agar tumbuh menjadi generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Ibnu Qayyim juga menekankan pentingnya peran pemuda dalam membela agama dan membangun masyarakat yang adil dan beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Balak Ramadan yang kedua kalinya. Perkenalkan, saya Hizbul Qulub dan ini Ustadz Imam Rafiq. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bermuwajahah bersama kami di sini. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana akan memberikan syafaat kita nanti kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini kami ingin menyampaikan tentang Balagh Ramadan, yaitu yang bertemakan peran milenial dalam merubah peradaban. Sebelum memasuki materi, akan kami bacakan tentang biografi singkat tentang Bapak Imam Rafiq ini. Untuk biografi singkatnya, beliau menempuh pendidikan di MI Nahdlatul Ulama Kalipare, kemudian SMP-nya di Jenderal Sudirman Kalipare, SMA Pendidikan Kesetaraan PP Sirotul Fuqaha Kalipare, dan untuk S1 dan S2-nya di Universitas Al-Qalam. Beliau ini terlalu aktif dalam organisasi Sekretaris RMI NU Kalipare, pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Malang. Untuk kesibukan saat ini beliau sebagai Kepala SMK Sifa Kalipare, pengajar MTS Sifa Kalipare, dan pengajar Madinah Sirotul Fuqaha Kalipare. Ya Bapak Imam Rafiq, gimana kabarnya untuk saat ini? Alhamdulillah baik. Di tengah kesibukan Bapak ini, apakah ada kendala atau gimana Pak? Alhamdulillah lancar selama Ramadan, mulai hari pertama sampai saat ini alhamdulillah diberi kelancaran. Kemudian kita akan memasuki materi yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Rafiq. Kami persilakan kepada Bapak Imam Rafiq untuk waktunya. Terima kasih sebelumnya Mas Hizbul ya atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami takdimi Romo Kiai Haji Nur Shodiq Ahrom selaku pengasuh pondok pesantren Sirotul Fuqaha 2 Kalipare beserta keluarganya. Yang berbahagia segenap pemirsa Balagh Ramadan yang kedua,
lewat channel TikTok Media Sifa Kalipare. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau yang selalu kita harapkan syafaatnya, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli berkali. Dan mudah-mudahan amal atau ibadah puasa kita yang sudah kita laksanakan kurang lebih 10 atau 11 masih 10 ini ya? 11. Oh 11 ya? Iya, Pak. Ini mudah-mudahan diberi kelancaran, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti Ramadan yang terakhir atau menjelang hari raya. Itu Mas Amin. Isbul ya. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan Mas Isbul ya. Ini kedua kalinya saya mengisi materi karena Balak Ramadan ini sudah tahun kedua. Sudah tahun kedua dan alhamdulillah saya dipercaya untuk mengisi yang kedua kalinya. Di sini saya akan menyampaikan terkait materi yaitu peran milenial dalam perubahan peradaban. Jadi materi saya hari ini adalah tentang peran milenial dalam merubah peradaban. Kalau boleh tahu Mas Isbul ini kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran tahun 2001, Pak. Oh, berarti tidak belum dikatakan milenial ini. Berarti masuknya Gen Z ini, Gen Z ya. Karena milenial itu adalah generasi yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Itu namanya generasi milenial atau biasa disebut dengan generasi Y, bukan Z. Berarti saya ini generasi Y. Kalau kelahiran 81 berarti sekarang usianya kurang lebih 44 atau 45. Kalau 96 berarti kurang lebih 28 atau 29 tahun. Jadi yang dimaksud generasi milenial adalah generasi yang lahir antara tahun 81 sampai 96. Itu kaitannya tentang milenial. Nah, berarti saya ini masuk milenial Mas Isbul ya. Nah, Mas Isbul ini Gen Z. Ada beda antara milenial dan Gen Z itu. Nah, sama-sama dekat dengan gawai atau perangkat gawai internet dan lain sebagainya, tapi lebih canggih yang Gen Z. Tetapi secara istilahnya semangatnya tetap menang yang milenial. Itu yang tidak semuanya, tapi rata-rata seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran milenial dalam merubah peradaban. Ya, tentunya untuk merubah suatu peradaban itu tidak mudah. Banyak tantangan dan lain sebagainya, dan kita memulai bukan dari orang lain dulu, atau kita merubahnya tidak langsung ke masyarakat dulu yang lingkupnya luas dan lain sebagainya. Berarti kita harus merubah dari siapa? Dari Diri sendiri. Diri sendiri. Itu yang pertama. Jadi kaitannya dengan generasi milenial tentunya kaitannya dengan pemuda. Jadi pemuda merupakan aset penting bagi kemajuan suatu bangsa. Jadi suatu bangsa itu bisa kurang berkembang ketika pemudanya tidak berkembang juga. Kemudian dalam Islam, pemuda dianggap sebagai kekuatan utama yang memiliki semangat dan potensi besar untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, serta membangun peradaban yang bermartabat. Ini adalah peran dari pemuda. Pernah dengar Sumpah Pemuda? Wah, itu pemuda dari seluruh penjuru tanah air di satu lokasi pada tahun 1928 atau berapa itu yang mengadakan yang namanya Sumpah Pemuda. Oh, itu sangat menggoncang. Itu sebelum Indonesia merdeka. Itu diantaranya salah satu perjuangannya pemuda seperti itu. Kemudian jumhur ulama sepakat bahwa pemuda memiliki kedudukan istimewa dalam Islam karena mereka adalah pilar masa depan umat. Jadi
jumhur ulama, mayoritas ulama sepakat bahwa pemuda memiliki kedudukan yang istimewa karena mereka adalah pilar masa depan umat. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya pendidikan dan pengasuhan pemuda agar tumbuh menjadi generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Salah satunya apa yang telah kita laksanakan, yaitu dengan adanya pesantren. Nah, pesantren itu dididik atau mendidik anak-anak para pemuda untuk menjadi generasi yang berilmu dan berakhlak. Ya, contohnya ya di pesantren Sidratul Fuqaha ini, seperti Mas Hizbul dan teman-teman lain kan masih kuliah, sudah lulus sekarang berarti ya. Ya, buktinya tetap menempuh ilmu di sini. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ilmu dan mempunyai akhlak yang mulia. Jadi di sini ditempa, dididik dan lain sebagainya. Kemudian Ibnu Qayyim juga menekankan pentingnya peran pemuda dalam membela agama dan membangun masyarakat yang adil dan beradab. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan, Mas Hizbul ya. Jadi oleh karena itu Islam memberikan perhatian khusus kepada generasi muda dan beberapa peran penting pemuda bagi bangsa menurut Islam antara lain. Ini ada 5 poin yang saya tulis. Jadi Islam memberikan perhatian khusus kepada generasi muda. Ada 5 poin penting pemuda bagi bangsa menurut Islam. 5 poin itu diantaranya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal." Yang pertama adalah menjadi generasi penggerak perubahan, bukan penggerak rebahan. Nah, jadi beda ya. Penggerak perubahan sama penggerak rebahan. Beda itu Mas Bula. Seperti Allah yang berfirman dalam yang sudah sampaikan barusan, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi dari ayat tersebut menunjukkan bahwa perubahan hanya akan terjadi ketika individu atau kelompok termasuk pemuda berusaha memperbaiki diri dan lingkungannya. Pemuda sebagai elemen terdepan dalam masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menginisiasi perubahan yang bermanfaat bagi bangsa. Jadi untuk melakukan perubahan sesuai ayat tadi secara individu atau membawa lingkungan, tentunya harus diawali dari siapa dulu Mas Yusuf? Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Nah, contoh di bulan Ramadan ini, kalau sebelum bulan Ramadan biasanya secara ibadah lebih giat di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan? Untuk contoh ibadah biasanya lebih giat di bulan Ramadan. Nah, ya harusnya sama. Ramadan nggak Ramadan ibadahnya sama-sama kewajibannya sama-sama dilaksanakan. Tetapi karena di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, biasanya orang berlomba-lomba yang asalnya sholat itu tidak berjamaah, kemudian berjamaah, biasanya seperti itu ya. Nah, tapi ada juga yang jadi masalah, yaitu pemuda yang pekerjaannya hanya rebahan, tidak bisa menjadi penggerak perubahan. Contohnya apa? Ketika sholat taraweh gitu ya, dimulai dari sholat taraweh berarti dimulai dari sholat isya dulu ya. Setelah sholat isya berarti setelah itu berarti sholat ba'diyah itu ya. Ba'diyah. Kemudian setelah ba'diyah dilanjutkan dengan sholat taraweh dan witir. Tetapi ada. Ini santri kadang ini. Ya kalau santri kan rasanya gampang, wis ngerti dalane tobat kan gitu. Kadang ini santri ada. Sholat taraweh sudah dapat 5 baru datang. Nah,
Ini termasuk peningkatan atau bukan lah? Sudah dapat 5, setelah itu sholat isya dulu. Sholat isyanya kan 4 rakaat. Berarti 5 kepotong 4 kan otomatis nggak mungkin nututi ya. Ketika 2 rakaat 4. Akhirnya dia hanya mensisakan 3 sholat tarawih 6 rakaat berarti cuma ya. 3 kali salam. Ya. Ini termasuk pemuda yang tidak bisa membawa perubahan. Alasannya apa ketika dia tidak mau cepat sholat tarawih seadan? Bentar lagi asik-asiknya main HP dengan rebahan. Berarti dia bukan milenial atau generasi penggerak perubahan, tapi dia sebagai pemuda penggerak rebahan. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi pemuda penggerak rebahan. Nah, harus membawa perubahan dari yang kecil dulu. Sholat 5 waktu, ya jamaah. Ya, sholat 5 waktu jamaah. Apalagi bulan puasa dilipat gandakan. Jangan sendiri-sendiri. Jadi dibiasakan hal-hal seperti itu. Kemudian ini contoh perbaikan individu. Nah, contoh kita lakukan selama Ramadan. Dengan lebih disiplin menjalankan ibadah. Tentunya seperti itu Mas Ibul ya. Sholat tepat waktu. Kemudian lebih bisa memanage waktu. Dalam arti memanage waktu bagaimana? Betul tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Tapi bukan sehari-hari waktunya diisi dengan tidur saja. Nanti pasti akan ada alasannya. Halah Pak, daripada rasan-rasan nanguran turu ngene iki. Gak entuk dosa. Yang dimaksud tidak seperti itulah. Kemudian bagaimana ketika usianya masih sekolah? Apakah wah katanya tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Kalau gitu sekolah gak wajib, saya tak tidur saja. Tidurnya gak nanggung-nanggung pemuda yang ahli rebahan ini. Setelah sholat subuh, kemudian katakanlah jam 5 tidur. Insya Allah nanti bangunnya jam 5 lagi. Nah, kalau caranya seperti itu, anak saya yang paling kecil puasa juga kuat. Karena apa? Sehari-harinya selama bulan puasa diisi dengan yang namanya rebahan dan bermalas-malasan. Jadi belum bisa memahami tentang puasa yang sesungguhnya, bahwa tidurnya orang puasa ibadah itu belum bisa memahami secara sepenuhnya. Kemudian sekarang kaitannya dengan yang individu lagi. Di antaranya adalah bisa membagi waktu pada waktu bulan Ramadan. Nah, contoh Mas Isbul kan ngajar juga ya? Nggih. Oh, ngajar di MTS juga ya? Nggih. Oh, teman saya juga ngajar, berarti sama-sama. Berarti kita teman. Saya kok lupa tadi kalau teman. Sama-sama ngajar ya? Bagaimana memanage waktu? Jadi, jangan sampai, ini pengalaman saya pribadi, saya setelah sholat tarawih itu ke masjid itu sampai maksimal jam 10. Jam 10 sampai setengah 4 saya tidur, istirahat. Setengah 4 kemudian sahur sampai jam 4 lah selesai sebelum imsak, kemudian sambil menunggu waktu subuh tidak tidur lagi. Jadi setelah sholat subuh bersih-bersih rumah, mandi, kemudian persiapan berangkat ke sekolah, akhirnya pulang dari sekolah perkiraan duhur. Itu adalah memanage waktu yang baik, tidak amburadul. Karena kita punya kewajiban juga mendidik anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa. Jadi kita harus bisa menata waktu biar tidak amburadul. Seperti itu Mas Hizbul ya. Yeah. Kan sama Mas Hizbul juga sama seperti itu ya. Tiap pagi Mas Hizbul salaman di depan, sama seperti saya. Kemudian dampingi anak sholat duha, kemudian ngisi ngaji, kemudian karena hari ini ujian ya, berarti nunggu ujian. Nah, itulah arti yang sesungguhnya. Bukan berarti setiap hari mengisi di bulan Ramadan hanya tidur saja, tidak seperti itu. Tidak menjadi sebaliknya. Jadi kalau malam menjadi siangnya, kalau siang menjadi malamnya, malam begadang, siang tidur, itu ya salah. Berarti tidak bisa memanage waktu. Kemudian selanjutnya itu tadi secara individu. Kemudian untuk lingkungan dengan cara apa? Memberikan pengaruh positif pada masyarakat.
Contohnya mengadakan kegiatan keagamaan. Contohnya termasuk yang sudah berjalan di sini adalah apa itu sholawat itu apa namanya? Safari Maulid. Oh, safari maulid itu termasuk apa namanya memberikan pengaruh positif pada masyarakat, mengajak masyarakat bersolawat bersama-sama. Kemudian ada pengajiannya juga ya. Yeah. Nah, itu sudah termasuk. Jadi memberikan pengaruh positif pada masyarakat. Kita tidak mungkin dengan sendirinya bisa mengumpulkan masyarakat segitu banyaknya tanpa ada kegiatan safari maulud atau pengajian. Alhamdulillah di sini biasanya dihadiri sekitar berapa tuh? 1000, ya kurang lebih 1000 sampai 1500 ya yang hadir dalam kegiatan maulid. Itu adalah contoh positif kita melakukan perubahan atau gerakan di lingkungan kita. Kan ini kita lingkungan pondok pesantren. Kita menghidupkan syiar lewat kegiatan keagamaannya, lewat sholawatan, pengajian, dan hal lain yang bisa meningkatkan keimanan. Contohnya apa? Keimanan. Berarti ya pengajiannya juga meningkatkan keimanan. Contoh lagi istighosah bareng atau selapanan, sholawatan itu ya yang adakan itu juga termasuk. Kemudian kegiatan sosial. Contohnya bedah rumah, penggalangan dana untuk melakukan bedah rumah bagi masyarakat yang kurang mampu atau orang yang kurang mampu. Kemudian bersih-bersih lingkungan seperti sungai, kemudian membersihkan got dan lain sebagainya. Itu kita sudah melakukan perubahan. Sudah melakukan pergerakan untuk melakukan perubahan. Diawali dengan individu, kemudian di lingkungan sekitar, baik keagamaan atau sosial itu, dan banyak lagi contohnya Mas Ipul ya. Kemudian kaitannya, saya tadi kan menyinggung kaitannya tentang pentingnya sholat berjamaah. Ketika sholat tarawih kan gitu ya, tarawih kita berjamaah, isaknya berjamaah. Ini ada sebuah pantun Mas Hizbul. Ini mungkin bisa dihafalkan atau bisa menjadi syiar dakwahnya Mas Hizbul ke teman-temannya. Kan kalau dakwah sesama teman usianya sama itu kan tantangannya berat. Kadang walah ngomong opo kan. Seperti itu ya biasanya diremehkan. Tapi kalau berupa pantun bisa di-share di medsos atau di status WA atau yang lainnya. Kan istilahnya kita gak butuh banyak bicara, kita tunjukkan via tulisan atau medianya. Jadi begini, daripada sombong dan iri lebih baik kita ramah. Daripada kita sholat sendiri lebih baik sholat berjamaah. Nah, itu pentingnya. Jadi itu bisa dijadikan syiar Mas Hizbul. Kemudian jadi pemuda juga, ini kan kaitannya pemuda. Jadi 5 poin penting tadi. Yang pertama menjadi generasi penggerak perubahan, bukan penggerak rebahan tadi itu ya. Jadi di antaranya lagi tentang pemuda, yaitu ada pantun lagi untuk pemuda. Kan Pak Hizbul termasuk pemuda walaupun Gen Z ini. Jadi kopi hitam jangan diseduh, lebih baik dicampur arang. Jadi pemuda janganlah gaduh, tidak elok dipandang orang. Nah, contohnya kan setiap pemuda yang gaduh, contoh tengah malam waktunya orang istirahat, boleh membangunkan sahur itu boleh baik, tapi dengan cara yang baik. Tidak gaduh dangdutan. Kemudian dengan ukuran volume yang tidak ukurannya yang tinggi, itu juga kurang baik. Maka marilah kita menjalankan yang poin yang pertama, menjadi generasi penggerak perubahan, bukan penggerak rebahan. Ayo, Mas Hizbul juga gitu ya. Jangan suka rebahan, bahaya. Ya boleh rebahan, tapi jangan terlalu. Jadi itu baru 1 poin Mas Hizbul. Ini ada 5 ini. Kalau diteruskan saya sampai jam 7 kuat ini, tapi gak buka nanti saya kalau sampai jam 7 ini. Karena saya gak kuat menahan lapar dan dahaga ini. Yang kedua, Mas Hizbul ya, dan pemirsa sekalian, menjadi penjaga nilai-nilai Islam dan moral bangsa. Nah, ini yang paling berat. Nilai-nilai Islam dan moral bangsa. Negara kita ini tidak kurang orang pandai, tapi yang mempunyai moral. Nah, itu yang sulit, apalagi di zaman medsos sekarang ini ya. Islam sangat menekankan pentingnya pemuda dalam menjaga nilai-nilai agama dan moralitas.
Rasulullah telah bersabda, ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang artinya 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Nah, bagaimana ketika kita tumbuh tidak beribadah kepada Allah? Salat 5 waktu los, puasa los, kemudian zakat juga tidak. Nah, ini yang berbahaya. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa pemuda yang menjaga nilai-nilai agama akan mendapat kedudukan mulia di hadapan Allah. Jadi pemuda yang istilahnya menjaga nilai agama akan mendapat kedudukan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang memiliki keimanan yang kuat akan menjadi pilar dalam menjaga moralitas dan identitas bangsa dari pengaruh negatif. Sekarang pengaruh negatif itu banyak. Di antaranya dari apa? Media sosial. Media sosial. TikTok itu baik apa enggak? Ada sisi positif, Ada negatifnya. ada sisi negatifnya kan gitu Mas Isbul ya. Dari sisi positifnya, contohnya ya ini para pemirsa ini ya, bisa melihat acara ini dengan adanya apa? TikTok, Pak. TikTok tentunya. Jadi media Syifa Kalipare dengan adanya TikTok ini berarti sangat bermanfaat. Untuk apa kegiatannya? Media syiar Agama. Islam. Itu adalah sisi positifnya. Ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya apa? TikTok buat apa? Bikin konten-konten, Pak. Ya, kontennya lihat-lihat dulu kontennya. Bahkan ya saya punya konten TikTok. Oh, bukan konten TikTok, apa namanya? Punya TikTok lah. Kadang saya melihat ya gak tua, gak muda sama saja. Kalau hiburan saya juga sering dengan guru-guru SMK bikin konten TikTok hiburan, hanya sebatas hiburan, goyang-goyang biasa dan lain sebagainya. Tetapi pengaruh negatifnya adalah apa? Ketika siaran di TikTok atau membuat konten di TikTok dengan hal-hal yang negatif, contoh joget-joget yang tidak jelas, dengan kata-kata yang tidak jelas, dengan pakaian juga yang tidak jelas. Mungkin secara naluri kelelakian, ini Mas Hidbul kan lelaki sejati kan gitu ya. Pastinya senang ketika melihat cewek wah di TikTok pakaian seksi dan lain sebagainya. Tetapi sangat miris ketika itu terjadi. Karena apa? Mereka bangga membuka auratnya. Padahal tidak boleh Mas Hidbul ya membuka aurat itu ya. Itu adalah pengaruh positif dan negatif dari media sosial. Satu sisi positif ketika kita dengan kegiatan yang seperti ini atau siaran Mbah Yai ngaji live itu termasuk positifnya. Balak Ramadan ini termasuk positifnya, negatifnya tadi. Kemudian juga untuk menjaga nilai-nilai Islam dan moral bangsa yang menjadi kendala adalah selain media sosial adalah pergaulan. Pergaulan ini yang berbahaya. Pergaulan yang sekarang marak ini adalah pergaulan anak-anak itu tidak bisa jauh dengan yang namanya narkoba. Minum-minuman keras. Akhirnya terjadi balapan liar. Sampai ini baru-baru ini memakan korban itu kan efeknya dari pergaulan. Ini saya kan kadang lewat di sana. Oh kok banyak pemuda-pemuda ini enggak puasa, rokokan di pinggir jalan, kemudian sambil trek-trekan, balapan dan lain sebagainya. Itu adalah pergaulan yang negatif yang harus dijauhi. Dan mudah-mudahan kita dijauhi dari itu. Amin. Mungkin ya khususnya dari keluarga pemirsa yang menyaksikan kegiatan Balak Ramadan ini, kemudian dari keluarga besar Syifa Kalipare dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dijauhi dari hal-hal yang negatif, dari pergaulan yang negatif atau membuat konten-konten yang negatif juga. Kemudian dengan adanya berita hoax atau berita bohong. Jadi sebagai pemuda yang menjaga nilai-nilai Islam dan moral bangsa harus bisa istilahnya menyaring info-info dari media sosial. Mana info yang betul-betul valid, mana info yang hanya hoax. Nah, barusan kan kita itu dengan salah satu
ini kasus di media sosial yang akhirnya ini anak pejabat tinggi negara yang memamerkan kekayaan orang tuanya dengan naik jet pribadi atau apa itu ya. Kemudian bukan prestasi yang ditonjolkan oleh anaknya tapi bermewah-mewahan itu ya. Di satu sisi banyak masyarakat Indonesia dalam kesusahan dan lain sebagainya. Sebagai anak pejabat kok tiba-tiba pamer kekayaan yang bukan miliknya atau pamer kekayaan punya orang tuanya. Seperti ini juga ada pantunnya Mas Hizbul lah. Saya ini suka berpantun, makanya setiap balak itu ya, Mas Iril sama Mas Fahmi itu selalu tertawa biasanya kalau saya pematerinya kan gitu. Jadi ini bukan nyindir pejabatnya, bukan, tapi ini isi hati saya ini. Jadi pergi main bersama Nia. Oh, gak boleh sama anak cewek ini ya. Kok sama Nia? Ini tapi kan kalau pantun boleh bebas. Pergi main bersama Nia. Janjiannya memang cuma berdua. Pemuda harus bisa guncang dunia, bukan cuma pamer harta orang tua. Kan gitu ya. Kemana-mana bawa apa namanya sepeda yang itu loh, bukan NMAX, kalau NMAX pasaran itu. Yang itu loh, yang sekarang yang kayak moge itu ya, yang wah kemana-mana pamer. Padahal pun itu pinjam punya orang tuanya. Bukan apa bukan miliknya sendiri, belum bisa cari uang, tapi pamer harta orang tuanya kemana-mana. Ketika orang tuanya meninggal dia gak bisa mandiri. Maka bagaimana pemuda bisa mengguncang dunia kalau dia tidak bisa berkarya? Itu yang poin yang kedua ya. Jadi menjadi penjaga nilai-nilai Islam dan moral bangsa. Maka kita harus menjadi pemuda yang bisa mengguncang dunia. Bukan cuma pamer harta dari orang tua. Gitu ya, Mas Ibnu juga sama. Jangan bangga pamer harta orang tuanya, harus bangga dengan hasil jerih payahnya. Nanti ini ada kaitannya di poin yang keempat. Kemudian yang ketiga, setelah 1, 2, sekarang ini adalah yang ketiga. Berani dalam menegakkan keadilan. Keadilan adalah salah satu pilar penting dalam Islam. Dan pemuda, lagi-lagi pemuda ini yang dibahas, dituntut untuk menjadi pembela keadilan. Bagaimana Pak pemuda seperti saya bisa menjadi pembela keadilan? Enggak jadi apa-apa. Ini ada lanjutannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah menjadi saksi yang bertindak adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, maksudnya bagaimana? Kita tahu bahwa para pemuda memiliki kekuatan dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Pemuda itu berani. Contohnya seperti mahasiswa. Dulu peristiwa 98 itu bisa menurunkan Pak Harto, itu pemuda, mahasiswa itu. Berani menyuarakan kebenaran. Jadi maju tak gentar membela kebenaran. Bukan maju tak gentar membela yang bayar. Beda. Beda itu, harus dibedakan. Suara mahasiswa yang sesungguhnya dulu peristiwa 98 itu pemuda betul-betul bisa menurunkan, karena ketidakadilan presiden bisa diturunkan. Itu betul-betul membela kebenaran, bukan membela yang bayar. Contoh unjuk rasa itu sekarang kan banyak. Sulit membedakan pembela kebenaran dan pembela yang bayar. Itu sulit sekarang ini. Karena semuanya bisa disetting itu. Kemudian harus berani bersuara untuk masyarakat yang tertindas dan tidak takut berdiri di garis depan dan membela hak-hak masyarakat yang lemah. Bagaimana caranya seperti itu? Kan kita tidak selamanya ada di pondok. Ini untuk alumni juga mungkin yang menyaksikan hari ini, baik alumni SMK, alumni pesantren dan lain sebagainya.
khususnya yang ada di pesantren kan tidak selamanya kita mondok kan gitu ya. Kan kita pasti akan menikah, pasti akan terjun di masyarakat. Kemudian untuk memperjuangkan dan untuk menyuarakan kebenaran melawan ketidakadilan bagaimana caranya? Maka di antaranya adalah sebagai pemuda ketika berada di masyarakat kita harus berani muncul di depan. Bagaimana cara munculnya? Satu, bisa lewat jangan pernah meremehkan status ketua RT. Itu bisa menjadi wadah perjuangan kita. Jadi ketua RT, penyaluran BLT, bantuan kepada yang miskin. Jangan sampai kepada hanya kerabatnya saja. Tapi harus betul-betul disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai. Kemudian ketika kita menjadi RT sebagai santri rek dari RT. Dulu pesannya pada waktu saya jadi moderator Balak Ramadan katanya harus berani menyuarakan kebenaran. Ketika ada bantuan dari desa harus betul-betul disalurkan kepada yang berhak. Itu lewat RT. Berarti kita santri yang jadi RT menyuarakan keadilan lewat apa? Lewat jabatan tadi. Jabatan yang lebih tinggi lagi bisa juga di atasnya kami tuwo atau RW atau di atasnya lagi menjadi kepala desa. Dan santri tidak boleh istilahnya gini, politik itu kotor, politik itu gini-gini, kita harus menjauhi. Tidak boleh seperti itu. Harus ada orang yang paham dan santri maju untuk menjadi itu. Bagaimana bisa menyuarakan keadilan ketika yang di atas itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui tentang hukum-hukum Islam. Maka nanti gitu Mas Isbul ya. Ketika di rumahnya pulang, mau nyalon lurah, monggo. Tujuannya untuk apa? Menyuarakan keadilan, membela orang-orang yang tertindas. Jadi kita bisa membela mereka ketika kita punya kedudukan dan kekuasaan. Gitu ya. Saya santri, saya ingin membubarkan lokalisasi. Gak mandi zaman masih diwacana istighosah. Tetapi ketika menjadi pejabat, contoh menjadi camat, kepala desa atau bupati, dengan satu tanda tangan, buyar semuanya itu. Maka sebagai santri jangan pernah takut untuk berpolitik dengan tujuan menyuarakan keadilan dan kebenaran seperti itu. Itu lewat jalur politik. Contohnya lagi menjadi anggota dewan. Itu harus santri juga harus ada yang menjadi anggota dewan. Kenapa seperti itu? Ketika anggota dewannya bukan santri, apa mereka bisa mendengarkan aspirasi dari lembaga keagamaan? Apakah pondok ini selamanya akan menjadi pondok bambu? Ketika tidak ada bantuan dari pemerintah, ketika ada campur tangan pemerintah lewat anggota dewan, kemudian menyalurkan aspirasinya, akhirnya pondoknya jadi bagus, sekolahnya jadi bagus, orang miskin bisa mendapatkan bantuan, bisa berupa hewan ternak, kemudian beras dan lain sebagainya. Maka sebagai pemuda kita harus berani dalam menegakkan keadilan. Seperti itu Mas Hizbul ya. Atau pemirsa, ini adalah poin yang ketiga terkait 5 peran penting pemuda. Itu yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4. Yang kelima terakhir nanti. Karena waktunya juga terbatas, ini sudah ada 20 menit, sudah lebih nih ya. Sudah lebih. Ini molor saya ini. Saya singkat saja ini. Membangun ilmu pengetahuan dan keahlian. Ini harus. Pemuda juga diharapkan menjadi generasi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan bangsa. Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam Islam, ilmu pengetahuan adalah aset penting bagi peradaban. Dengan ilmu, pemuda dapat menciptakan solusi bagi permasalahan yang dihadapi bangsa, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Makanya saya selaku kepala SMK, khususnya di lembaga pendidikan sini, selalu mengatakan, santri itu tidak hanya bisa mengaji, tapi juga harus punya skill atau keahlian.
Maka ilmu agama dan ilmu umum itu harus gandeng di dalam, harus jadi satu di dalam pendidikannya. Kemudian bisa mengatasi masalah ekonomi, iya, karena di sini ada SMK. SMK itu kan sekolah mau kerja kan gitu ya. Wah. Ada yang mempelajarikan seperti itu. Jadi bisa membantu terkait ekonomi karena lulusan SMK itu adalah biasanya lulus siap kerja. Bagi yang kerja terbukti SMK Sifa kan lulusannya banyak yang bekerja. Ini promosi nggak apa-apa pemirsa nggih, karena ini apa namanya internal. Nah, kemudian insya Allah seseorang itu sehat jika ekonominya juga sehat. Nah, sehat nggak punya uang, ya lemes kan gitu Mas Jul ya. Kalau ekonominya sehat, insya Allah jalannya agak tegak kemana-mana kan gitu ya. Jadi mulai dari pendidikan, jadi permasalahan ini dengan kita mempunyai ilmu dan keahlian, maka santri itu juga harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya bisa ngaji imriti, tapi juga harus sekolah tinggi. Gandeng itu. Maka saya berkali-kali mengatakan di setiap sambutan saya, santri itu tidak hanya bisa hafal alfiyah, tapi juga harus bisa mencari rupiah. Bukan rumah, rupiah. Jadi selain hafal alfiyah, juga bisa cari rupiah. Nah itu kaitannya. Santri juga harus juga yang ada jadi dokter juga. Dokter yang santri itu juga harus. Kemudian ahli ekonom yang santri juga harus, terbukti dari apa? Pernah dulu Menteri Pendidikan M. Nuh itu santri, Nahdien itu. Kemudian dokter yang Islam itu juga banyak dengan adanya Ikatan Dokter Nahdlatul Ulama, Ikatan Perawat Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Hingga kemandirian ekonomi, baik ekonomi pesantren, individu dan lain sebagainya. Kemudian untuk membangun ilmu pengetahuan dan keahlian, tentunya kita harus giat untuk belajar. Ini ada sebuah pantun lagi. Setiap bait saya ada pantunnya, Mas. Ini Mas Isbul ya, untuk pemirsa juga ya. Pagi menjelang bersinar fajar, Cakep. bintang-bintang redup berpijar. Cakep. Isi merdeka dengan belajar agar cita-cita mudah dikejar, kan gitu. Yang keempat, membangun ilmu dengan pengetahuan dan keahlian. Santri harus punya keahlian. Contohnya Mas Isbul ini Eskom ya. Sarjana komputer. Ya, keahliannya komputer, akhirnya jadi guru apa? Informatika atau guru kejuruan. Itu berarti Mas Isbul punya keahlian. Yang kelima, ini karena waktunya sudah mepet, ini sudah dikode sama kameramen ini. Kok terlalu lama sampai kameramennya rebahan itu. Menjaga persatuan dan persaudaraan. Jadi pemuda harus bisa menjaga persatuan dan persaudaraan. Peran lainnya yakni pemuda memiliki peran penting dalam menjaga persatuan bangsa. Persatuan adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semua pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Pemuda sebagai generasi yang penuh energi dan semangat, persaudaraan seharusnya menjadi teladan menjaga persatuan di tengah perbedaan. Dengan persatuan bangsa akan menjadi kuat dan berbagai tantangan dapat diatasi bersama. Jadi intinya sebagai pemuda harus bisa menjaga persatuan dan persaudaraan. Di tengah kan kita tahu sendiri bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, terdiri dari berbagai macam bahasa. Maka selayaknya sebagai pemuda kita harus menciptakan persatuan, bukan menciptakan perpecahan. Jangan sampai kasus-kasus seperti dulu perang sampit antara Madura dan Dayak itu terjadi. Perang agama antara Kristen dan Islam seperti di Ambon dulu terjadi. Sebagai pemuda, mari kita menjaga persatuan dan persaudaraan ini dengan baik. Dengan tujuan apa? Ketika itu semua bisa kita lalui, insya Allah semua tantangan bisa dihadapi bersama. Ini yang terakhir terkait penjaga persatuan.
terkait peran santri. Saya ulangi lagi, yang pertama, peran penting pemuda bagi bangsa menurut ajaran Islam ada 5. Ini versi saya ya, mungkin ada yang nambahi. Yang pertama, menjadi generasi penggerak perubahan, bukan penggerak apa tadi? Rebahan. Perlu diingat-ingat ini. Jangan selalu rebahan, ini bahaya ini. Yang kedua, menjadi penjaga nilai-nilai Islam dan moral bangsa. Yang ketiga, berani dalam menegakkan keadilan. Yang keempat, membangun ilmu pengetahuan dan keahlian. Yang kelima, menjaga persatuan dan persaudaraan. Ini pantun yang terakhir. Perut lapar mintanya nasi, makan lauk sambil saya ulangi, perut lapar mintanya nasi, makan lauk sambal terasi. Jaga bangsa dengan toleransi, keberagaman harus diapresiasi. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum nanti ada closing statement juga ya. Closing statementnya nanti setelah tanya jawab atau bagaimana ini? Setelah tanya jawab, ya. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini sudah melebihi waktu saya ini ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rafiq atas materi-materi yang telah disampaikan. Tadi sesuai dengan keadaan saat ini. Oke, sama-sama. Untuk selanjutnya kita break sebentar. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Untuk pemirsa yang ingin menanyakan tentang materi yang telah disampaikan, dipersilakan untuk menulis di kolom komentar. Lagi bersama kami, sekarang sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini hanya dibatasi 3 karena mengingat waktu sebentar lagi berbuka. Untuk pertanyaan pertama dari Muhammad 1996, gimana pendapat Ustadz terkait maraknya kebanyakan pemuda yang bangga melihatkan kalau ia tidak puasa? Kita harus bagaimana menanggapinya sebagai sesama pemuda? Langsung dijawab atau nanti? Langsung aja ya. Nggih, langsung mawon. Terima kasih pertanyaannya. Memang saat ini marak ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, banyak di jalan orang tidak berpuasa, kemudian dia bangga. Tapi husnudon saya ya, ini husnudon saya. Ketika daripada kita punya suudon yang aneh-aneh, saya kadang selalu begini. Ketika saya ke kota, kan saya sering ketika rapat SMK dan lain sebagainya, ada orang yang tidak berpuasa. Kita selalu husnudon aja. Oh, karena orang ini gak berpuasa, daripada kita suudon, langsung prasangka saya mengatakan gini. Mungkin dia orang non-Islam, bulan puasa kok tidak puasa. Saya simpel aja seperti itu. Nah, terus bagaimana ketika kita tahu dia Islam, tetangga sendiri, dia bangga rokokan atau makan. Maka kita sebagai tetangga atau teman mungkinlah, kita bisa melakukan hal-hal yang positif untuk bagaimana cara pendekatan dan memberi pemahaman terkait puasa, bahwa orang yang meninggalkan puasa itu akan mendapatkan dosa dan lain sebagainya, yaitu lewat pendekatan. Pendekatan kalau sekarang kan sulit, kadang kita memberi nasihat itu seolah-olah tidak mau menerima, walah sok alim ngono yang nguruk ya. Itu yang tidak yang tidak kita inginkan. Kadang terjadi perdebatan dan lain sebagainya. Bagaimana menyikapi hal-hal tersebut? Yang pertama adalah kita mendoakan saja. Mudah-mudahan dia cepat sadar. Ketika dia adalah tetangga kita, kita doakan. Kemudian yang selanjutnya, setidaknya kita punya konten-konten dakwah, setidaknya yang bisa dibaca lewat Facebook ataupun lewat media lainnya, atau juga story WA juga bisa ya. Karena
hidayah itu sulit, yang menentukan hidayah itu Allah, bukan manusia. Tapi setidaknya kita berusaha. Kemudian pendekatan juga seumpama itu saudara lewat orang tuanya. Kan umumnya adalah anak-anak yang masih usia belasan itu bangga ketika tidak berpuasa. Maka kita mendekatkan lewat orang tuanya kalau memang itu kerabat kita. Saya pernah mengalami seperti itu masalahnya. Jadi yang pertama saya lakukan ya pertama mendoakan, kemudian pendekatan lewat orang tuanya. Kalau kita sendiri langsung menyinggung ke anaknya, kadang sakit hati atau terjadi konflik ya, atau hal-hal yang tidak diinginkan. Itu salah satu caranya. Kita doakan, kemudian kita pendekatan, itu aja. Itu mungkin jawaban dari saya. Terkait yang di jalan ketika banyak orang nggak berpuasa, kita husnudon gitu aja ya. Mungkin non Islam nggak puasa gitu aja. Nggih. Oke, selanjutnya ya. Untuk pertanyaan kedua dari Naimimi, bagaimana pendapat dari Ustadz tentang OPM? Kan itu semacam organisasi separatis. Terkait OPM atau Organisasi Papua Merdeka itu ya. Itu memang sudah dari dulu. Pemerintah sendiri kan kesulitan untuk memberantas atau menyadarkannya. Tapi kalau kita mengacu pada konflik di Aceh itu alhamdulillah sekarang bisa selesai. Yang namanya dulu GAM, Gerakan Aceh Merdeka, hampir sama dengan OPM. Terkait OPM yang namanya separatis yang ingin merongrong negara, tetap saya tidak setuju. Tetapi pemerintah sudah melakukan berbagai macam cara. Pendekatan secara militer dulu juga pernah, nyatanya tidak selesai. Kemudian yang sekarang dilakukan adalah pendekatan lewat tokoh-tokoh masyarakat atau pendekatan lewat kemanusiaan, lewat tokoh-tokoh masyarakat Papua atau yang lainnya. Tapi setidaknya itu sudah mengurangi, walaupun tidak semuanya tuntas, masih ada saja OPM ini. Sering mengibarkan bendera namanya bintang kejora atau apa itu. Jadi secara dengan alasan bagaimanapun gerakan separatis itu tetap bertentangan karena membuat gaduh negara. Atau pernah ada kejadian OPM itu membakar sekolah, kemudian melakukan pembantaian pada penduduk dan lain sebagainya. Tetap itu saya tidak setuju, itu bertentangan tetap, karena itu bisa merongrong negara dan mengganggu masyarakat, seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir dari Nur Muslimah, Ustadz, apa pemuda yang sering ikut isu di sosmed tapi tidak ada aksi bisa dianggap perubahan peradaban? Nah, gini, setidaknya ikut isu dulu. Nah, walaupun aksi itu tidak harus kita turun ke jalan dan lain sebagainya. Bisa berupa opini, kita lihatnya di medsos ya, kita perang via medsos, saling adu argumen di medsos itu juga bisa merubah peradaban. Tapi seiring berjalannya waktu ya ditingkatkan lagi, tidak hanya eksis di medsos saja, tapi pergerakan dengan pergerakan yang nyata juga. Mungkin cukup Pak Isbul ya, ini sudah hampir berbuka puasa ini. Mungkin untuk jawaban tadi bisa membuat para penonton lebih yakin dari beberapa keraguan. Kami akhiri, apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kurang belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.